Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Jangan bosan-bosan ya untuk melihat video saya karena insya Allah seputar informasi mengenai aplikasi dan lain-lain. Insya Allah saya akan berbagi share gitu atau berbagi informasi juga. Bahkan ada tutorial juga. Yang belum gabung kalian boleh bantu like, bantu bantu subscribe di channel ini. Semoga bisa membantu. Maksudnya dengan kalian mengklik tombol subscribe dan like sangat membantu dalam membangun channel ini. Terima kasih untuk sebelumnya. Saja ke videonya ya. Jadi saya dapat informasi dari bagian pusat informasi. Enggak. Saya dapat informasi mengenai tentang pendataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita kenal dengan P3K. Informasi ini dikutip dari link Wartasela ya. Ini saya sering update di sini juga. Katanya BKN sebelumnya akan membuka penerimaan CPNS 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak NRB mengatakan dalam keterangan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Selasa 28 Juni 2022 bahwa jumlah rekrutmen pengadaan ASN tahun 2022 adalah sebanyak 1.086.126 formasi. Jadi dibilang cukup lumayan ya untuk bagi kita yang sedang berusaha untuk menjadi ASN. P3K 2022 akan segera dibuka hari Rabu ya kemarin tanggal 31 Agustus 2022 dini hari. Website pendataan tenaga non ASN dan tahun ini sudah mulai bisa diakses katanya di ya nanti saya cantumkan linknya di bawah. Pada tahun 2002 ini pemerintah akan memprioritaskan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan PPK ini sendiri diperkirakan segera dibuka dalam waktu dekat. Kalau misalkan dibukanya mulai tanggal 31 di pendataan, mungkin dalam waktu bulan Septemberan ya, bulan ini, entah tengah atau akhir sudah mulai. Namun sebelumnya, sebelum melakukan pendaftaran, kalian harus melakukan pendataan dulu ya. Kita kutip aja di bawah ya sampai selesai. Mengingat pada tahun 2023 ini nanti tidak boleh ada tenaga honorer di instansi negeri. No, kan? Benar. Jadi sekarang sekolah negeri sudah ditutup untuk tenaga honorer kecuali guru yang sudah lama di itu tapi belum masuk masih tenaga honorer itu nggak apa-apa, tidak dikeluarkan juga katanya gitu. Di sekolah teman saya juga kayak gitu. Tapi sekarang kita untuk guru-guru baru yang fresh grade agak susah juga ya untuk mendaftar ke sekolah negeri sekarang mah. Karena pada tahun 2023 nanti katanya udah nggak boleh ada tenaga honorer di instansi negeri katanya gitu. Masih banyaknya guru yang lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi juga menjadi salah satu faktor utama diadakannya tes P3K 2022 ini. Tetapi bagi yang lulus passing grade juga masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa ikut dan lolos P3K 2022 ini. Nah, sambil menunggu pembukaan pendaftaran tes P3K, maka alangkah baiknya mulai belajar dari sekarang. Karena dengan persiapan yang matang, maka hasilnya akan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa lolos P3K tahun 2020 ini. Selain belajar, berkas-berkas untuk persyaratan pendaftaran juga harus disiapkan. Karena jika berkas tersebut tidak ada, maka akan memperhambat. Nah, untuk yang harus disiapkan sebelum daftar nih ya. Kalian yang pertama siapkan scan KTP yang sudah tercatat di sipil, scan kartu keluarga wajib, scan ijazah terakhir sesuai formasi ya. Contoh ASN ini membuka formasi untuk tenaga pendidikan untuk apa ya? Jadi di dalam dua kategori itu kan ada tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Nah, di tenaga pendidikan itu nanti banyak formasinya gitu kan. Jadi kalian harus sesuai juga ijazahnya gitu kan, sesuai ijazah terakhir itu dipersiapkan. Untuk pas foto 200 KB ya standar seperti kita ngupload yang ke lain. Swap foto atau selfie, surat keputusan SK jabatan itu dipersiapkan juga. Dan bukti pembayaran gaji, nah itu harus dipersiapkan ya, slip gajinya juga.
Sebelum mendaftarkan, saya sarankan untuk mendaftar didampingi oleh admin masing-masing instansi, dikarenakan banyak data isian yang perlu dicermati dan perlu dulu finalisasi. Jadi jangan langsung difinalisasi gitu kan sebelum sebelum apa namanya, sebelum difinalisasi kalian harus perhatikan dulu karena itu nggak bisa diedit katanya gitu kan. Nah, jadi eh, dalam video ini intinya sih segitu sih sebenarnya nggak banyak-banyak ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu sedang dibutuhkan atau untuk ASN atau P3K di tahun ini yang diprioritaskan itu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jadi ya kayak operator saya nggak berharap banyak sih ya. Belum ada juga ya untuk tenaga kependidikan mah gitu. Jadi saya mah ya lillahi ta'ala aja lah ya. Eh, Maksudnya mengembangkan ini apa namanya? Mengamalkan ilmu gitu kan di sekolah, mengabdi ke sekolah juga. Kebetulan juga saya pesantren lama di sini gitu kan. Jadi saya mengamalkan aja, nggak terlalu berharap untuk ini gitu kan. Soalnya nggak ada juga informasi mengenai tenaga kependidikan juga untuk ini. Tapi mudah-mudahan di tahun depan nih, untuk tenaga kependidikan operator ya bisa diperhatikan lebih gitu oleh pemerintah gitu kan. Mudah-mudahan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. eh Ya itu ya mungkin untuk link nanti saya akan share kok di video selanjutnya bagaimana cara pendataannya nih ya. Jadi pokoknya untuk sekarang kalian yang menonton video ini kalian langsung saja untuk melakukan atau pembuatan akun tentang pendataan ya. Pendataan ini nih di aplikasi non NSN. Untuk buku petunjuk saya cantumkan di bawah deskripsi ya. Kalian tinggal download aja. Itu maksudnya buku petunjuk untuk kita mendaftarkan akun. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan akun, itu kita sudah masuk pendataan gitu kan. Bahwa ini kira-kira bisa nggak masuk formasi gitu kan. Nah, kayak gitu. Untuk pendataannya atau pendaftaran akunnya di next video aja ya. Karena saya di sini juga kebetulan sedang ada kegiatan, jadi saya nggak bisa lama-lama untuk memberikan informasinya. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk informasinya. Jangan lupa, jangan patah semangat bagi kita pejuang guru yang mendidik gitu kan, mendidik siswa untuk kebaikan negara juga, untuk kebaikan anak-anak putra putri bangsa juga ya. Semoga bermanfaat. Saya Pak Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.